silahkan. Wow, kitchennya udah jadi nih Kak ya, udah dipakai juga tuh kelihatannya. Iya, udah sering dirapiin, dibersihin, sering berantakan lah sekarang. Udah sering dipakai, berarti so far gimana nih penggunaannya, nyaman kah atau gimana? So far sih nyaman banget, terus ya sesuai sama ekspektasi aku lah. Every detailnya rapi, pokoknya mantap. Kalau dari awal tuh aku udah tahu nih tone warna yang pengen aku apply itu yang kayak gimana gitu. Terus biasalah cari di Pinterest, terus cari di influencer rumah di Instagram. Terus nyari-nyari juga tuh apa namanya desainer interior gitu. Beberapa kali aku lihat-lihat inspirasi kan di toko-toko furniture yang besar gitu. Kalau misalnya secara model sih mereka udah kekinian sih sebenarnya, cuman dari secara bahan kayaknya nggak long last gitu kayak kalau kita custom sendiri. Terus dari segi ukuran juga kan ini rumahnya kan kayak banyak lika-liku gitu kan, terus kayak pengen yang semaksimal mungkin gitu. Jadi mending custom aja biar lebih enak gitu nentuin ukurannya. Ini tuh sebenarnya random sih. Waktu itu tuh muncul Chukizu di Instagram Ads. Jadi waktu pas aku stalking Instagramnya Chukizu kan ada tuh satu konten di mana dia bandingin gambar desain sama realnya gitu. Dan emang semirip itu gitu. Jadi itu menurut aku menarik gitu. Untuk aku pilih Chukizu. Kan rumahnya nggak terlalu besar ya, jadi aku nggak mungkin naro meja tambahan lagi di ruangan ini gitu. Jadi makanya aku decide untuk taruh tambahan meja ini barengan sama kitchen setnya gitu. Terus aku juga lihat-lihat nih, biasanya tuh orang bikin ini tuh bawahnya kaki-kakinya juga pakai bahan kayu. Nah, aku considernya untuk long term sih, aku pilih pakai yang bahannya besi biar lebih kuat gitu. Ada yang sedikit berbeda nih dibanding umumnya, sinknya dipasang undermount. Iya, jadi aku tuh orangnya pengennya bersih gitu ya. Jadi aku untuk sinknya aku decide pakai yang undermount supaya nanti kalau misalnya bekas cuci atau bekas masak nggak masuk di sela-selanya gitu kan. Kalau di atas ada potensi kayak gitu kan. Jadi aku bikin di bawah aja biar lebih enak gitu. Karena pakai kompor listrik, pasti kabinet bawahnya kita jadi lebih bisa manfaatin gitu kan ya Kak? Iya. Nah di kamarnya sendiri kan kemarin kita desain itu ada rak sendok Kak, boleh nggak kita tunjukkan? Di sini aku taruh rak sendok sama ya alat makan deh biar lebih rapi, terus dikasih storage kayak gini nih. Storage-nya itu selain di area kompor kan lebih ke untuk aktivitas memasak gitu ya. Boleh tunjukkan rak bumbunya Kak di mana ya kira-kira? Ini di sini juga aku taruh buat gelas sama buat bumbu. Maaf ya berantakan. Jadi kalau misalnya lagi masak tinggal ambil comot gitu. Lebih gampang. Jadi kan aku emang gak suka masak yang berat-berat kan. Jadi aku suka masaknya yang simpel aja. Terus emang sukanya tuh pakai frying pan. Nah biasanya kan aku lihat kalau di kitchen set orang tuh mereka taruh frying pan ya udah ditumpuk-tumpuk, dan itu menurut aku kan nggak rapih gitu ya, nggak estetik. Jadi makanya aku cari ide untuk gimana nih biar lebih rapi. Makanya aku request bikin tempat frying pan yang digantung. Jadi kalau cara estetika tinggal ditarik gitu, terus tinggal didorong, terus ngambilnya juga gampang gitu. Nggak akan ada potensi untuk jatuh kan kalau ditumpuk-tumpuk gitu. Yang orang-orang yang estetik kali ya. Karena kalau misalnya nggak estetik tuh dia kayak nggak mikir tuh rumahnya pengen kayak gimana, ada konsepnya atau enggak, yang beli asal jadi gitu, yang taruh barang nggak pengen rapi, ya udah yang penting di situ aja, yang lebih mementingkan fungsionalnya aja gitu. Cuman kalau yang kayak aku emang suka yang rapi-rapi dan suka yang estetik buat konten Instagram juga sih sebenarnya, meskipun bukan influencer. Jadi ya kayak gitu, biar lebih puas aja sih. Soalnya kalau misalnya kita beli langsung jadi tuh kayak udah default aja gitu. Padahal kita pengennya tuh ininya harusnya sih kayak gini sih, cuman nggak bisa karena udah jadi gitu. Jadi custom itu menurut aku worth it lah untuk dicoba. Meskipun perjalanannya memang panjang, tapi hasilnya tuh bakal sesuai sama yang kita pengen. Jadi ini balik lagi, aku pengen punya rumah yang emang space-nya itu semaksimal mungkin. Kalau misalnya kita cuma naruh kulkas terus taruh dispenser di sini kan kayak sebenarnya ada space ke atas yang masih bisa dipakai kan. Makanya aku decide untuk minta Chukizu bikinin kabinet ini. Jadi di bagian atasnya aku bisa tetap taruh barang-barang, jadi dan looks-nya lebih rapih gitu.
Itu kadang kalau naruh Magicom kan susah diaksesnya gitu ya kalau kita cuma naruh di dalam kabinet yang terlalu dalam gitu ya. Boleh Iya, tunjuk benar. tunjukin nggak Kak? Consider Kak Maria lagi untuk desainnya. Nah, ini kalau misalnya aku cuman naro di ruang di space ini kan kayak susah gitu kan. Ada sisi-sisinya, makanya aku punya ide untuk bikin ini ada lacinya gini. Jadi kalau saya ngambil nasi tinggal ditarik, terus tinggal ambil gitu. Aku kan banding-bandingin gitu kan. Kalau misalnya mau sesuai sama kebutuhan aku tuh kalau beli jadi tuh ya segini gitu harganya. Terus kalau misalnya custom ternyata ya mirip-mirip gitu. Jadi ya mending custom sekalian, kita bisa sesuai sama yang kita mau. Terus dari segi bahan, warna gitu juga kita bisa sesuaiin. Ya sebenarnya rumah itu kan tempat kita untuk balik lagi setiap harinya after kita kerja capek kan, apalagi kerjanya jauh gitu. Terus pas pulang buka pintu tuh rasanya kayak puas aja gitu, kayak menyenangkan gitu. Apalagi aku emang tipe orangnya tuh suka beres-beres gitu, jadi segimana mungkin setiap hari aku tetap menjaga rumah ini, tempat ini tuh tetap rapi gitu. Jadi biar kayak berasa di toko furniture setiap hari gitu. Pesan dari aku, kalau teman-teman mau custom furniture, jangan salah pilih vendor. Pilih vendor yang sesuai sama fungsional dan taste teman-teman. Kayak aku pilih Cukizu. Bye-bye!